Oh. Weh, weh. Terlalu dangak sampean itu kendangan. Wih, pasti juga sih. Tangannya, tangannya nggak kelambe. Ini perlu ada pendamping ini. Perlu ada yang damping ini. Ini rasanya begini ya Bu, tapi kan belum sinkron sama kakinya. Terus genjeng Goyang sendiri. 1, 2, 3. Loh, oh, tangannya. Tangannya kayak baris. Loh. Tangannya. Ya. Tangannya melambai. Lolos, lolos, lolos. Ya. Kasih musik. Kasih musik. Tabrak. Tabrak. Balik. Dan tidak ada alasan semua orang gak mau tegak karena kemana-mana Bapak Ibu pergi ada tempo. Gak mau apek down tidak ada alasan. Gak normal, tidak beres. Nah, dengarkan perjalanan seorang anak dari gak pede menjadi seorang pemuda yang harus pede banget jalan dengan gue. Oke? Ayo, Edi silakan. Halo, selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu. Lagi. Perkenalkan lagi saya Bibi, umurnya 23 tahun. Mungkin Bapak Ibu hari ini mikir kenapa sih anak kecil bocah seumur saya mau ngajarin saya soal kepercayaan diri. Karena tadi latar belakang saya percaya self confidence itu trainable, bisa dilatih. Karena sudah terbukti saya dari kecil di restoran gak berani minta sendok garpu sama mbak waitress, mami bilang lu mau makan atau lu mau minta sendiri? Kalau nggak mau minta sendiri gak usah makan. Jadi aku pilih untuk tidak makan daripada harus ngomong sama si mbak atau masnya. Jadi semua itu bisa kita latih. Dan Bapak Ibu saya izin ya, saya juga lagi belajar ngomong full bahasa Indonesia. Jadi maaf kalau ada nya tuh saya lagi mikir bahasa Indonesianya apa. Ya kalau pakai gesekan dikit-dikit ya lumrah. Mobil lain nggak besar-besar, ya kan? Sampurasun, benar ya? Nah, itu juga baru belajar waktu kemarin saya ke Sukabumi. Inilah negara kita yang sangat besar. Negara ini sangat besar. Dibisikin dari Pak Prabowo-nya dibetulkan. Dari orang yang tidak peduli penampilan, tapi bisa heboh urusan rambut. Negara kita Indonesia ini adalah negara besar. Di Singapura berapa Pak? Singapura 3,5 juta. Ada 4. Nah, bayangkan kita 714. Amel, namanya Amel. Iku, ketheke Amel. Amel.
Amel jadi model. Binatang aja bisa di grooming. Jadi jangan bilang Anda nggak bisa di grooming. Fisikal itu, nah cerdasan fisikal itu bukan orang kegenitan kecentilan, tapi orang yang merawat diri, orang yang tercakap adalah orang yang cerdas, tahu maksimalkan asetnya. Oke? Nah, angka itu Buya mungkin angka. kayak saya. Dia tidak apa? Kalau hidup sekedar hidup, babi juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, keras juga kerja. Dia ngomongin babi sama kera, itu adalah binatang. Jadi ternyata Buya Hamka itu dia satu circle sama aku. Buat orang yang makan asal makan, ngajar asal ngajar, pakai baju asal pakai baju, dandan asal dandan, mandi asal mandi. Ternyata itu mentalitas binatang. Binatang itu asal-asalan. Makanya pernah dengar nggak istilah memanusiakan manusia? Benar? Artinya banyak manusia yang masih mental binatang. Seorang ayah bisa perkosa anaknya, seorang ibu bisa berhubungan seks dengan anaknya. Itu binatang yang keluar dari mulut kita. Binatang ya, benar. Banyak manusia yang masih mental binatang. Binatang kan asal-asalan aja. Memang ada binatang yang bisa mandi sendiri, sadar sendiri dia mandi, makanya di grooming untuk majikannya, dimandiin. Jadi kalau Anda apapun asal-asalan, Anda perlu dimanusiakan, naik level, seperti buku saya, level up. Saya tanya lagi terakhir, binatang bercinta di depan umum nggak? Kemarin upacara 17 Agustus saya lihat di sosial media, kita ada sekolah lagi upacara 17 Agustus, di situ anjing lagi bercinta sama anjing lain. Dia nggak mau di depan orang. Kita manusia beda. Kita bercinta tutup pintu, matikan lampu. Artinya kita udah beda kodratnya. Jadi apapun yang Anda lakukan hari ini sudah tidak boleh asal-asalan. Karena Buya Hamka bilang itu binatang, bukan manusia. Minimal satu. Gak ada manusia yang bisa hidup sendiri karena kodratnya makhluk sosial. Kalau dia sendiri dia akan jadi orang aneh, ya, normal. Nah, sekarang kita bicara tubuh. Ini isu terbesar, tapi yang bisnisnya di dunia terus berjalan. Kalau kita bicara tubuh, bisnis melangsingkan berjalan. Ada satu sekretaris cantik. Dia datang, dia pikir dia cantik. Dia pikir dia paling keren di antara sekretaris lain. Ini masalah personal branding ya. Anda harus ngerti personal branding itu apa. Bahasa Arabnya citra diri, personal branding itu citra diri. Personal branding itu cuma bahasa kerennya. Supaya Anda paham citra diri. Dia datang dengan lipstik merah darah. Jadi dia menyala say, gitu kan? Dan nanti saya, akan tapi saya mulutnya harus nyampe gitu, ya kan? Terus dia datang dengan skat Hermes, atau Hermes, ya kan? Dia berjuta satu staff aja. Terus saya bilang, Mbak, keren Mbak, Anda keren. Memang Anda paling menyolong dari sekretaris yang lain. Mungkin Anda bisa aja dan kemudian Roy dulu kenapa ya? Loyal. Tapi kalau Anda jalannya lagi apa? Lebih sedih. Vibe-nya kan, energinya kan transfer. Tapi kalau Anda datang ke kelas, selamat siang, selamat, semua awalnya vibe-nya dapet. Cara-cara penting ya, cara-cara penting. Kita akan belajar nanti sama si model, tenang model ya. Pak Catur berapa? Berarti Bapak juga Pak Ade mesti tahu diri. Pak Catur tinggal di mana? Jangan bilang, tuh, lu datang ke daerah sini ya. Lah, lu yang butuh dia suruh jauh-jauh ke daerah Pak Ade. Harus ketemu di tengah. Tapi Pak Ade yang pikir, mungkin di Solaria aja kali makan siang. Budget gua, Dek bisa nggak di Solaria di sini, di mall ini, tengah-tengah ya? Iya. Karakter tadi, dari tadi ngajarin karakter, ngajarin akhlak. Cantik banget, cantik banget. Oke, terus grooming artinya cara benar, ada cara yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Saya dandan, Anda dandan. Kenapa dandanan saya lebih bagus? Anda pakai baju, saya pakai baju. Kenapa baju saya lebih bagus? Anda jalan, saya jalan. Kenapa orang nengoknya ke cara saya jalan? Karena ada cara yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Itu yang disebut standar. Anda ngajar. Kenapa murid Anda dengan saya yang ngajar? Karena berarti cara ngajar Anda belum ke standar. Saya sudah
gitu, oke? Jadi seorang homeless di Amerika jauh lebih pede dari seorang manajer di Indonesia. Dari cara kita dibesarkan, komunikasi dengan orang tua, gestur tubuh, cara bicara, kepercayaan diri itu tidak bersinar. Menyala nggak? Kalau istilah sekarang. Tapi belum terkenal tuh, cuma baru jadi guru komik. Saya pengen keliling Indonesia menyebarkan ilmu ini. Yang nggak ada yang mau support karena di dunia kenyataannya, lu punya visi baik, kalau lu nobody, nggak ada yang support juga mau ngapain. Nah, sekarang setelah 10 tahun, saya baru akhir tahun kemarin 1 dekade jadi guru komik. Tahun ini tahun ke-11 Tuhan kasih keliling Indonesia, pertama lewat Kemenku. Tahun depan saya dengan Dukcapil Kemendagri. Lebih banyak lagi keliling Indonesia kalau Dukcapil ya. Sekolah Kemenku kan cuma ini aja ya, hadiah dasar manusia. Ternyata di dalam itu ada cara. Video saya banyak banget di sosial media guru grooming, mau Instagramnya, mau TikToknya, mau YouTube-nya guru grooming. Kenapa saya meminta video orang? Nanti 2 hari ini banyak berbagai video orang karena untuk membuktikan ke Anda bahwa setiap orang sukses mempunyai opini dan konsep hidup yang sama. Tidak ada yang baru konsepnya, tergantung Anda mau melakukan apa enggak. Tidak bisa dilawan lagi. Mau bahagia, mau sukses, ya begini. Mau dikerjain apa enggak, itu tadi hak pilih dan kesempatan yang udah ada. Jadi menurut Wisnu Tama, ya dia juga dulu susah. Sekarang bisa menjadi orang yang selalu di pemerintahan, yang dapat proyek-proyek bagus dari pemerintahan, dan orang yang pintar bekerja juga dalam hal seni ya. Untuk perubahan itu ada, kita harusnya mendengar kebenaran. Bu, enggak Bu, Ibu motifnya salah ini, warna ini enggak cocok untuk ini. Kacamata Ibu kurang pas, alis Ibu bentuknya kurang bagus, rambut Ibu salah. Semua diberitahu. Nanti ada kelas presentasi. Bu, kalau Ibu presentasi itu muridnya ngantuk. Ibu, Bapak ngomongnya jangan terlalu putar-putar, coba diulang lagi, di refresh lagi kata-katanya. Jadi dengan masukan seperti itu kita berkaca. Tanpa kebenaran tidak akan ada perubahan. Nah, kebenaran akan menyakitkan hati. Anda akan benci saya, nggak suka ini perempuan siapa ngomong begini-begini. Tetapi sebelum marah sebagai orang-orang yang berpendidikan, sebagai pengajar, apalagi kita sama profesinya, coba digest itu diproses. Dia ngomong benar apa tidak. Kadang saya sudah di lantai 10, mungkin Bapak Ibu masih di lantai 5. Perempuannya happy, bapaknya juga happy kan, punya istri yang bisa merawat diri. Oh iya, saya sebentar. Gini, saya berjanji 2 hari ini ibu bapak akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah mungkin dibahas, yang belum pernah diajarkan. Sebenarnya ilmu ini adalah ilmu orang tua ke anak, tetapi orang tua kita tidak memiliki ilmu ini. Semoga dari generasi ini ke anak itu berarti kan anak di rumah, cucu nanti, atau Anda juga anak orang tua murid ya. Jadi gini Bapak Ibu, saya ini I think the most expensive woman speaker di negara ini saat ini ya. Jadi program ini tidak murah, dihargailah karena ini kalau untuk subscriber bagi Duta Terbaru ya. Duta Terbaru akan mencapai 1000 subscribe dan 4.000 dan banyak. Oh iya, alhamdulillah. Karena persyaratan ini harus kita penuhi agar dapat monetisasi. Alhamdulillah saya sudah mencapai itu. Tepuk tangan mana? Jadi kalau mau mencapai 1000 subscriber dan 4.000 gambarnya, ada 2 cara yang mudah yang harus kita laksanakan. Ini sharing aja ya. Mungkin kalau ada yang ingin karena selain hobi, ya, yang kedua, alhamdulillah kita dapat royalti dari tabel, dari YouTube dengan monetisasi. Langkah pertama, yang pertama adalah kita men-share atau mengupload video kita dengan cara pertama yaitu tapi kurang efektif, tapi tetap dia akan mendapat subscribe dan jam tayang. Karena
dia share atau mengupload video tersebut secara satu-satu. Jadi misalkan contohnya dengan menggunakan WA Next. Jadi dengan menggunakan yang efektif itu di luar YouTube, jadi dengan menggunakan website, aplikasi WA, Telegram, dan Facebook. Jadi kita action waktunya kurang, jadi bisa menambah, tapi dia harus continue tiap hari satu-satu ya. Itu yang di luar, yang kurang efektif, jadi di luar YouTube. Yang kedua adalah dalam YouTube adalah sangat efektif, yaitu adalah dengan membuat video short. Jadi ini yang saya lakukan, yang membuat jam tayang dan subscribe saya tinggi adalah dari short, ya. Dari short. Kemudian yang kedua mengenalkan kita dalam kolom komentar. Jadi setiap channel orang itu komentarnya ada. Nah, kemudian membaca, akhirnya dia juga akan subscribe video kita. Dan yang kedua adalah posting di tab komunitas. Jadi ini aplikasi yang sudah disediakan di dalam YouTube. Ya, kalau yang di luar tadi kita bekerja sendiri menggunakan WA, Facebook, dan lain-lainnya. Telegram dia sudah aplikasi, kita masukkan channel kita, dia otomatis akan di subscribe oleh channel lain. Nah, kemudian next, ini contohnya saya sudah mencapai 1,5 juta, memenuhi target yang hanya 1000 dengan lebih dari 5.000 jam tayang. Ini contoh saya bikin shop. Kemarin barusan saya upload shop saya waktu Cybermaker. Ini sudah ditonton kurang lebih 1K, padahal baru kemarin. Mungkin yang bikin saya bikin ini banyak yang nonton karena mungkin bumbu-bumbunya ini yang bikin terkenal. Jadi ini sudah terkenal. Ini salah satu trik juga agar video kita ya, jadi kerjasama dengan orang yang sudah terkenal, karena kita belum terkenal. Beda dengan Halilintar atau Pak Yama, dia kan sudah terkenal, kita belum terkenal. Jadi supaya kita meningkat, kita mengajak orang yang sudah viral seperti ini. Terima kasih. Pun saya adalah jadi ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ini buat konten soalnya Mbak. Buat konten YouTube saya. Ke sana Mbak. Terima kasih. Saya video, Pak. Oh iya, wah, mantap. Terima kasih Bu. Thank you, Pak. YouTube-nya. Terima kasih. Saya video, Pak. Oh iya, wah, mantap. Terima kasih Bu. Thank you, Pak. YouTube-nya. Detik berubah, tiap menit berubah, tiap jam berubah, tiap hari berubah, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah. Perubahannya cepat sekali. Kalau kita bekerja ringan, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton ditinggal kita. Coba sekalian. Ada internet, kita banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah ganti mobile internet. Mobile internet kita baru apa sih? Mobile internet. Paknya ya. Ini buat konten soalnya Mbak. Buat konten YouTube saya. Ke sana Mbak. Semua banyak main di sini Pak, karena manusia ini yang ngabur, ya. Oke. Jadi pasti. Tapi hari ini saya kosong aja ya. Nah waktu ngecek, kalau kakinya ini tutup, ini pinggangnya kecil nih, cek. Ini kan tarik nih, cek. Nah ini itu kecil, Wah. pinggangnya langsing. Ngecep Oke? ya. Nggak loncat-loncat, nggak lari-lari kencang, dijamin kurus. Menjamin kurus. Banyak orang di TikTok semua bersaksi ternyata bisa kurus. Oke? Ada satu lagi station nanti Anda squat. Kalau squat caranya begini Pak, supaya dulu nggak sakit, tidak sakit. Kakinya harus bebek. Keluar ini bebek. Lalu Anda jongkok, bebek. Oh bebek, lurus, bebek. Ini Oh bebek. enggak bebek. Jadi Anda jongkok. Kalau yang masih lincah, boleh sambil dada. Kalau Anda sakit pinggang, Squat. tapi Anda harus Squat. ya, jangan gantung kayak begini. Tumpuannya nanti sakit di dengkul, di nonggeng. Kalau udah ada umur, pegang tangan. Oke, squat ya hari sehat. Yang terakhir kardio yang saya suka karena saya cowboy adalah makan. Jadi dengan alat ini sebenarnya kan saya nggak ada alatnya, jadi saya kasih tinjunya kosong ya Pak. Karena pokoknya kita berat kan kita traveling. Jadi jalan yang lari di tempat ini tuh main dari ininya karena yang paling bisa gobel kan ini. Ya biasanya di Jakarta saya pakai yang 2,5 kilo. Ini nih kemarin sakit saya ini. Stretching. saya disuruh begini. Pergerakan. Iya. Stretching. Ya, ini tuh bisa. Saya disuruh ini. Tarik-tarik supaya shoulder blade saya itu bergerak karena sakit. Terus Anda mau kecilin ini olahraga stretching. Anda pijat, itu bawa di tas di airport, di hotel, di mana-mana. Gitu. Tuh, tarik. Ya kan? Tuh, tarik. Atau ini yang lebih sulit sedikit, 2, 3.
Ini tuh narik ke belakang. Punggung. Ini samping Stretching. nanti tipis habis ya. Paling gampang nanti duduk sambil nonton TV, Anda stretching. Anda belakang. Ya. Anda stretching tarik, makin dideketin makin stretching ya. Tuh, Anda tarik. Oke? Nah, tapi hari ini saya suruh Anda ngalamin stretching yang enak aja deh sambil Anda pegang, Anda tarik ke atas. Nggak usah, tarik ke atas aja ya. Oh, itu aja. Jadi stretching itu penting. Karena kita badan kaku bangun tidur. Lalu ada di TikTok ada yang lagi viral, sudah lama sih, sudah tahun bulan ada sembilan nyaman naikin masak dulu. Sekarang saya jadi satu aja, nggak makan saya masih oke bisa tahan. Nah, itu cara yang terbaik. Dan memang jam makan saya cuma makan siang jam 12 sampai jam 6. Window saya nggak 4 jam, window saya 6 jam. Nah ini dia makan tidak terlalu mengatur, oh harus ini, harus ini, bebas. Tadi kan dia bilang bebas dari jam makan. Nah saya memang saya nunggu supir di aulanya PEJ jualan 20 UMKM, kami juga dia online UMKM. Saya lagi lihat-lihat ada satu bapak direktur bank BUMN tertarik rupanya, kan laki wajar tertarik mau tahu saya, disamperin saya di counter itu kenalan, ibu lagi nunggu bantu juga, dia itu mulai iya, kalau udah kenalan kamu dia pasti saya kamu nama direktur bank ini. Kalau saya sebagai bisnis asik nanti kontak dapat project, akhirnya benar saya dapat 7 batch di bank prioritas BUMN itu. Kalau kita cakep, kita nggak uber orang, sampai rezeki itu datang yang nyamperin kita gitu loh. Tapi untuk dapat project itu si bapak itu tidak mau bilang pakai guru-guru ini, nggak begitu cara main saya. Ini Pak, siapa yang udah baca buku saya? Cantik itu bisa jadi aset, tapi bisa bumerang. Contoh, setiap saya masuk kemana, di bawah pimpinannya yang cowok, yang bawah bilang gini, itu dia ada apa sama Bu Yuli? Saya capek, begitu saya nggak mau diledakkan begitu. Jadi teman saya ini yang di bank itu kumpulin anak buahnya, Yuli tugas kamu presentasi ke anak buah saya. Kan direktur sekolah transportasi, mereka mau ceritain ilmu saya ini karena biar buat perempuan atau lakinya nanti harus kasih masukan ke istrinya. Oke, kan suami juga mau istri cantik. Oke, buat perempuan yang bermasalah dengan jerawat atau flek, nggak bisa nggak pakai foundation, harus pakai foundation. Foundation itu Pak nutupin bekas jerawat hitam. Saya kasih tahu Bapak, saya kalau hapus makeup saya, Bapak itu kaget. Sensitif bukan tipe yang alergi, yang sensitif sunblock apa aja bisa. Apa sebaiknya lebih bagus facial itu di RH itu? Oke, ini nanti itu ada lagi. Nah, ada lagi. Materinya sendiri Pak. Spesial itu kan sebulan sekali perawatan. Sunblock itu kan kita mesti dari lampu, dari matahari itu kan tiap hari. Sunblock Ya. Panon, sunblock. Yang perempuan Apa Pak? Anda pakai pelembab. Oke, pelembab itu taruh di leher. Jangan nanti depannya kerja lehernya. Resiko jatuh ke meja, ke dalam. Selalu apapun koreknya ke dalam. Oke? Nah, setelah dessert, pelayan akan datang. Sir, do you want coffee or tea? Pasti tanya mau coffee atau tea. Kalau mau dua-duanya, it's okay. Thank you. Fine, ya. Nah, kalau minta teh itu dikasih air, dikasih saset. Anda langsung minum atau Anda apakan teh ini? Setelah Anda saset-sasetin keluar tehnya, teh ini diapain? Taruh. Kan bisa kayak ular, dia taruh di piring.
diperas. Peras dulu. Anda taruh sendok, jangan minum ada sendok, nanti berat kekoyor sama ini. Anda taruh, Anda baru minum. Oke, itu gampang. Oke, sekarang kopi sama. Kopi dikasih gula, dikasih creamer, Anda harus ngaduk. Ngaduknya biar cowok harus bermulai, bukan? Jadi nggak boleh. Ya. Nah, Anda minum nanti ada gelas air. Kita akan belajar pegang gelas. Ada cara pegang gelas ini buat cara. Pertama pegang di gagang. Biasa tangan begini, 4 jari di sini, jempol di sini, begini. Atau mau pegang gaya-gaya cantik, boleh masuk antara jari manis dan jari tengah. Lalu tangan Anda balik begini. Kalau jari Anda besar, panjangan, masuknya di kelingking, baru balik supaya tangannya tidak. Waktu saya balik jempolnya taruh pisaunya nggak boleh ngadep keluar, ya, selalu ngadep ke dalam. Atau mau taruh sini boleh, mau miring atau mau di atas. Taruh, nanti Anda harus geser ke kanan. Ada resiko di salad, daunnya akan berantakan lagi karena perpindahan tangan. Makanya itu saya serba salah. Karena memang dapat menang ini kan asalnya dari Europe ya, gitu loh. Jadi saya serahkan kepada Bapak Ibu, yang penting rapi di meja makan, oke? Oke, silakan. Ayo coba. Nah. Oh belum. Belum. Kesusuai. Itu jalan orang ambil gaji itu. Kita visio ya, 1, 2, 3, cakep, beres. Oke. Yang ambil harus benar-benar tegak lurus, oles, masuk mulut. Ambil, oles, masuk mulut. Pemegangan sendok seperti ini. Anda boleh begini, terserah. Oke, nanti saya lihatin jarinya. Yang saya mau ajarin adalah pegang sendok. Orang terbiasa tidak terbiasa akan terlihat dari cara pegang sendoknya. Anda mungkin tidak terbiasa, tapi karena Anda sudah belajar tembok-tembok, orang juga Anda sudah terbiasa, sudah tahu caranya. Oke? Nah, itu sup. Aduh, supnya enak, Budi. Sayang nggak habis ya? Nggak boleh. Tinggalin situ, kalau nggak pakai roti membersihkannya. Masukin roti bersih, baru ambil makan sama rotinya ya. Jadi semua itu jakim kalau di Tegomena. Jakim kita. Biar tuh aku lapar enak. Let go gitu ya. Back ke belakang. Oke. Cupi salah cupi.